Saya sudah bersama dengan Pitra Romadhoni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Terima kasih Bung Pitra sudah bersama Nilo, sehat selalu. Bung Pitra, sekarang ini ada yang terbaru adalah bantahan atas keterangan pada 2016 lalu dari saksi Dede. Sebelumnya ada Liga Akbar juga mencabut BAP-nya begitu. Nah, ini membuat publik mempertanyakan, benarkah ada skenario pada 2016 lalu? Apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana kepada Anda terkait dengan dua hal? Saya ceritakan dulu biar ini clear. Pada tanggal 27 Agustus 2016 itu, tepatnya pada pukul 23.00 WIB ya, kurang lebih, beliau itu diberitahukan oleh Aibtu Sulaiman. Beliau menginformasikan ada peristiwa laka lantas. Beliau cek ini langsung ke RSUD Gunung Jati ya. Setelah dicek, beliau melihat bahwasannya kematian anaknya ini sangat tidak wajar sekali. Hari itu langsung meyakini ada ketidakwajaran. Pertama masih beliau ikhlaskan dulu kan gitu, sehingga besoknya itu dimakamkan. Setelah dimakamkan tanggal 29-nya itu dia ingin memastikan apakah kematian anaknya ini laka lantas atau bukan. Berangkatlah beliau ke Polsek Talun. Setelah dilihat dia, motor tersebut tidak rusak. Ini muncul keanehan gitu loh. Katanya laka lantas tapi motor nggak rusak. Terus yang kedua, diperiksa helm juga nggak rusak. Situ dia curiga. Dari situ dia mulai curiga. Habis itu tanggal 30-nya dia berunding dengan keluarga. Jadi keluarga juga sepakat cari informasi terkait dengan kematian almarhum ini. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 2016 beliau ini mencari informasi. Beliau berangkat ke TKP ya. Disisirlah itu dari TKP itu sampai ke SMP 11. Nah, di pukul 14.00 WIB itu beliau ketemu salah satunya dengan Dede dan Aib. Jadi beliau menceritakan, Dek, pernah nggak kalian melihat ada kecelakaan di pada tanggal 27 Agustus? Jadi mereka menginformasikan, kalau aksi kejar-kejaran kami melihat itu, dan pelemparan batu juga, kan? Pernah nggak melihat sepeda motor seperti ini? Kata beliau. Ditunjukin. Iya. Itu yang dikejar yang kami lihat itu pada tanggal 27 Agustus. Ini Aib dan Dede bilang begitu? Iya. Dua-duanya Dede juga menyampaikan itu. Ya, saya juga melihat. Di situ, di tempat kerja. Ada di situ. Saksinya juga ada. Jadi jangan dibilang dia baru ketemu baru di tanggal 2. Gitu loh. Kan? Selanjutnya? Dek, kalau memang kalian melihat orangnya ini, tolong beritahu saya. Biar nanti saya ingin tanyakan langsung kepada pelaku ini. Apa tujuan mereka sehingga anak saya dikejar dan dilempar batu seperti itu. Pulang beliau, ditinggalin nomor handphone. Setelah itu pukul 16.00 WIB itu ditelepon beliau sama Aib. Pak, ini orangnya sudah kumpul tuh depan SMP Negeri 11. Berangkat nih Pak Rudiana. Berangkat di sana, sampai di sana diamankan Pak Rudiana, para pelaku ini ya, sehingga dibawalah ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan. Di sana beliau hanya menanyakan sekitar 15 menit kepada Jaya dan Sudirman. Kemudian setelah dia tanya 15 menit, dia serahkanlah ke Reskrim sebagai penyidik yang lebih berkompeten untuk mendalami informasi itu. Didalami lagi oleh penyidik terkait dengan perbuatan yang 8 orang ini. Didalami situ sehingga setelah didalami sekitar pukul 19.00 WIB ya, itu Pak Rudiana disarankan untuk membuat laporan polisi. Baru terjadilah laporan. Ya, sehingga terjadi laporan polisi. Apa bukti yang dimiliki Ibtu Rudiana sehingga 10 orang inilah pelakunya yang kemudian dibawa ke Polres? Jadi begini, itu adalah pendalaman daripada proses penyidikan. Dan keterangan-keterangan itu dari mulut terpidana sendiri. Siapa-siapa teman dia dan lain-lainnya. Pak Rudiana itu tidak kenal dengan mereka. Akan tetapi di dalam proses penyidikan itu terungkap. Dan Pak Rudiana dulu melaporkan itu penganiayaan dan pengeroyokan. Dan kenapa pembunuhan berencana? Dan kenapa pembunuhan berencana? Itu atas petunjuk dan penelitian daripada jaksa penuntut umum atas peristiwa yang mereka lakukan. Tapi yang ingin juga saya konfirmasi dari Anda yang tentu sudah berbicara dengan klien Anda adalah bahwa 8 orang ini diyakini sebagai pelaku pertama-tama karena ada informasi dari Aib dan Dede yang mengaku melihat jelas pelakunya. Dong, itu ya pertama ya. Baru kemudian ditemui oleh Ibtu Rudiana dan ditanyakan dan mereka mengaku. Mengaku baru dibawa ke Polres.
Di situ ada juga keterangan bahwa anak buah Ibtu Rudiana ada 2 orang. Ini saya baca di putusan ya, bahwa mengamankan CCTV, mengambil CCTV, tapi belum membukanya. Artinya ada proses pengumpulan alat bukti yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya. Pengumpulan alat bukti kan sudah jelas, ada orang yang sudah meninggal dunia, ada sepeda motor, itu sudah 2 bukti permulaan yang cukup, ada keterangan saksi, helm juga tidak hancur. Jadi mau bukti apa lagi gitu loh. Tinggal nanti setelah bukti permulaan ini ada, penyidik yang mendalami itu. Sekarang ini kemudian ketika Dedek membantah itu, kemudian Liga Akbar membantah itu, tersisa hanya keterangan Aib gitu ya, yang dari yang 3 orang yang saksi melihat ini. Jadi ada lagi yang lain? Ada lagi, tapi itu kita rahasiakan nama-namanya karena kita nggak mau di-framing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak mau ditunggangi oleh politisi-politisi. Ada lagi orang lain yang melihat. Itu dari pihak mana? Orang masyarakat sekitar atau bagaimana? Masyarakat ada. Ya? Dan itu kita rahasiakan siapa namanya. Kapan akan dibuka itu? Kita buka itu kepada penyidik, bukan kepada media sosial gitu. Karena kita tidak mau trial by the medsos. Saksi saja di polisi biar digali oleh penyidik. Betul. Bung Pitra, Dede juga mengaku, saya menanyakan ya, kenapa pada saat persidangan itu Dede tidak hadir dalam persidangan, padahal dia adalah saksi kunci. Dia mengaku saat menerima surat panggilan dari kejaksaan untuk hadir persidangan, dia menelpon Ibtu Rudiana dan Ibtu Rudiana mengatakan tidak usah datang. Itu karang-karangan dia aja itu. Bagaimana mungkin, apa kewenangan Pak Rudiana menyuruh orang tidak harus datang? Orang yang sudah dipanggil oleh pengadilan itu wajib datang. Pak Rudiana ini siapa? Beliau hanya pelapor, bukan penuntut umum. Inilah yang mereka bangun framing-framing seperti ini. Pak Rudiana ini adalah tuduhan yang jahat. Jadi tidak benar itu ya? Tidak benar, dan itu sudah kita proses hukum. Oke, yang melalui somasi yang... Bukan somasi, sudah laporan ke polisi. Ada buat laporan ke polisi? Laporan dilakukan ke polisi kepada siapa saja? Ya, saya sebut inisial aja ya. D, L, D. Oke, sudah masuk ya ke polisi sekarang ya? Alhamdulillah sudah berproses sudah. Baik. Ini yang ramai juga adalah banyak publik merasa Ibtu Rudiana harus diperiksa, Ibtu Rudiana harus diperiksa oleh polisi, harus dibongkar. Nggak ada masalah. Jangankan pemanggilan, pemeriksaannya sudah dilakukan dan sudah jelas juga disampaikan oleh Pak Sandi ya, Mabes Polri menyampaikan tidak ada pelanggaran atau prosedur yang dilakukan oleh Pak Rudiana. Terus jangan kita juga sudah dinyatakan oleh Mabes Polri kita paksakan ini adalah pelaku kriminal, tidak boleh juga seperti itu, namanya jolim gitu loh. Sekarang ini Ibtu Rudiana kondisinya bagaimana secara mental, tentunya di tengah semua saya bilang ini kusut sekali semuanya. Drop itu ya. Drop ya. Kita kan diserang juga dari berbagai lini, dilaporin, dituduh macam-macam, itu semua fitnah. Yang dibilang lagi merekayasa dan lain-lain, itu semua tuduhan-tuduhan yang sangat sadis sekali. Sulit ditemui, apakah memang ada instruksi dari atasan untuk tidak bicara, bertemu dengan media? Apapun yang dilakukan tindakan oleh seorang anggota kepolisian, apapun keputusan yang ia ambil harus melalui prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku di internal kepolisian. Itu adalah perintah hukum dan perintah undang-undang. Bung Pitra Romadhoni, terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Terima kasih Bung Pitra, sehat selalu.